yaitu Tidakkah Kamu Berpikir. Oke. Nah, seperti biasa, buku Tidakkah Kamu Berpikir atau buku-buku lainnya yang biasa-biasa saya selalu bagi secara garis besar. Nah, secara garis besar saya bagi buku ini ke dalam 4 bagian. Nah, bagian pertama adalah mengenai nasib buruk apa yang menimpa sekarang kaum Arab. Yang kedua mengenai tuduhan kafir atau takfiri di antara sesama umat muslim. Yang ketiga, apa sih perannya akal kita terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini. Dan yang terakhir, pentas hari penghabisan. Apa yang akan terjadi di pentas hari penghabisan atau di akhir zaman ya. Sekarang kan gitu sudah masuk, sudah bisa dikategorikan sebagai akhir zaman. Nah, yang pertama mengenai nasib buruk. Nah, nasib buruk yang menimpa sekarang umat Islam, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, itu sangat kompleks. Nah, teman-teman bisa sebutkan negara-negara Muslim di Timur Tengah semuanya mengalami permasalahan. Kalau bukan sementara ditindas, dia sementara menindas. Yang pertama tentunya misalnya Palestina. Nah, Palestina kalau teman-teman lihat sejak tahun 1940-an itu sudah dijajah oleh Israel. Sampai sekarang belum merdeka, bahkan daerahnya semakin mengecil saja. Untuk beribadah saja mereka teramat sulit. Anak-anak, perempuan juga menjadi korban. Itu di Palestina. Kita geser sedikit ke atasnya, Suriah. Suriah sekarang pemerintah yang sah sekarang yaitu Bashar al-Assad itu digoyang terus sama oposisi. Parahnya Suriah dijadikan daerah perang, dalam hal ini perang proksi oleh negara-negara barat, baik itu Rusia, Amerika, Israel, bahkan Eropa juga masuk ke situ. Nah, itu bukti bahwa kita ini gampang sekali diporak-poranda. Itu di Palestina, kemudian di Israel. Begitupun dengan di Lebanon. Di Lebanon juga seperti yang saudara Resenter Safri sudah pernah jelaskan mengenai ada 3 kutub besar di sana, yaitu Kristen Optik, ada Sunni, ada Syiah, yang sekarang saling bertikai satu sama lain untuk bisa bagaimana lepas dari penjajahan baik itu melalui Israel maupun dalam negerinya sendiri. Begitupun di Mesir. Kalau teman-teman lihat Mesir juga, ya Mesir setelah revolusi Mesir di 2011 di Tahrir Square, kita melihat sekarang Mesir ya belum demokratis juga gitu. Masih pemerintahannya itu pemerintahan yang dipilih berdasarkan rezim militer. Naiknya Mursi diganti lagi dan sebagainya, Al-Sisi dan sebagainya. Dan bahkan Mesir sampai sekarang masih menghormati perjanjian David yang disepakati bersama Israel, yang mana dia harus menutup jalur Gaza sehingga makanan yang mestinya bisa masuk di jalur Gaza untuk sampai ke Palestina itu tidak terrealisir karena Mesir lebih pro kepada Israel. Begitupun juga dengan Tunisia atau negeri dari At-Tijani juga mengalami hal yang sama. Nah, di Tunisia yang berkuasa itu Al-Nahdlah. Al-Nahdlah itu segolongan partai yang mana di dalamnya itu pemikirannya atau paradigma takfiri. Nanti kita akan jelaskan apa itu takfiri. Nah, kalau kita ke Bahrain, begitu juga Bahrain sekarang rezim yang sekarang ada di sana adalah rezim yang sangat despotik atau rezim yang sangat sewenang-wenang, yang mana rezim di sana itu tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat yang selama ini demonstrasi. Bahkan demonstrasinya bisa disebut sebagai demonstrasi damai karena tidak ada kekerasan sama sekali, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah justru memberangus para demonstran tersebut. Nah, apalagi kalau teman-teman lihat Libya setelah jatuhnya Gaddafi itu masih gonjang-ganjing sampai sekarang. Iran juga mencoba dimasuki oleh si Israel ini. Nah, di sisi lain Arab Saudi yang tidak dijajah justru menjajah. Siapa yang dijajah? Tetangganya, yaitu Yaman. Yaman kalau kita lihat sampai sekarang, menurut tadi tulisannya Usmip, 12 kali rudal setiap hari itu meluncur ke Yaman. 12 kali. Itu artinya kalau kita hitungannya siang, setiap 1 jam ada rudal yang meledak di
Yaman ini. Nah, mungkin kita sementara ketawa, kata Usmip, atau sementara bercanda-bercanda, rudal sudah meledak lagi di Yaman. Itu Yaman. Nah, di sisi lain Qatar tidak dijajah tapi menjajah gitu. Qatar justru menjajah atau ikut dalam bagian menghabisi sesama negara muslim. Nah, kalau kita mau lihat di negeri Arab ini, atau yang oleh Barat sebut sebagai musim semi Arab atau Arab Spring, itu hanya 3 kesimpulan aja. Satu, apakah dia apakah dia dijajah, misalnya kayak tadi kayak Suriah, Yaman. Yang kedua, dia ikut membantu Israel untuk menjajah negara tersebut, atau minimal membantu secara perekonomian atau bekerja sama Israel, kayak Arab Saudi, Qatar, Mesir, itu yang membantu Israel. Atau yang ketiga, ikut membantu negara muslim yang terjajah tersebut, misalnya Lebanon, Suriah, Iran. Saya tidak tahu Indonesia di posisi mana ini. Indonesia ini apakah yang ikut membantu negeri muslim, atau ikut membantu Israel, atau justru diam-diam saja gitu. Karena tidak mungkin di posisi yang pertama kita sementara dijajah. Atau bisa jadi juga, tapi bukan penjajahan yang secara asimetris gitu. Jadi bisa terjadi 4 kesimpulan itu tadi. Kalau kita diskusikan bisa terjadi 4 kesimpulan. Satu, negeri muslimin adalah negeri yang dijajah kayak Yaman, Suriah. Atau yang kedua, negeri muslim yang ikut membantu Israel dalam menjajah negeri muslim, seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain dengan Mesir. Dan yang ketiga, negeri muslim yang ikut membantu sesama negeri muslim yang dijajah, misalnya kayak Iran, Lebanon, Suriah juga bisa jadi termasuk dalam hal ini Bashar al-Assad. Dan yang keempat adalah negeri muslim yang sebenarnya bisa dibilang tidak berbuat apa-apa. Dia tidak dijajah, dia tidak membantu penjajah Israel, dan dia tidak membantu sesama negeri muslim. Dalam hal ini bantuannya harus yang konkret dong. Kalau dalam contohnya ya Indonesia posisinya di mana? Saya kurang tahu juga ya. Walaupun dia tidak memiliki hubungan diplomatik sama Israel, tapi kan Indonesia ini kan salah satu negara besar ya. Kalau data yang terakhir saya lihat, Indonesia ini secara wilayah saja dia peringkat ke-18 kalau tidak salah secara wilayah. Secara cadangan emas dia peringkat belasan juga, kayaknya 17. Makanya Indonesia masuk G20 kan. Tetapi kekuatan Indonesia baik secara wilayah, jumlah penduduk, kekayaan emasnya itu tidak berguna sama sekali sesama negeri muslim di sana. Padahal kata Soekarno, selama Israel masih menjajah Palestina, selama itu pula kita masih kemerdekaan kita belum lengkap. Karena kan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa antara satu umat muslim dengan umat muslim yang lain itu seperti satu anggota badan. Seperti satu anggota badan yang jika satu sakit, yang lainnya juga akan mengalami kesakitan. Nah, selamat bergabung saudara Fikram, Presenter Fikram, dan Ahmad Padli yang baru datang. Sudah mau habis waktu, dia baru datang. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti Padli sesi kedua, supaya kalau kepanjangan lagi Padli, habis sendiri waktunya Padli. Jadi ini Padli mungkin tidak menyadari, ada waktu di Instagram, yaitu 1 jam. Nah, sehingga yang perlu kita geser, yang terjadi ini bukan musim semi Arab, bukan Arab Spring, karena tidak ada yang bersemi di Arab sekarang. Justru yang terjadi adalah musim semi bagi Wahabi dan Takfiri. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua. Apa itu takfiri? Takfiri adalah sebuah paradigma yang selalu mengkafirkan orang lain atau mengkafirkan pandangan lain. Itu namanya takfiri. Nah, takfiri ini bukan hanya mengkafirkan misalnya minoritas, misalnya kayak teman-teman Syiah, tapi dia juga mengkafirkan mayoritas. Dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau ada yang berbau-bau kayak tawassul, ziarah kubur, itu sudah jelas dikafirkan oleh takfiri. Parahnya, si takfiri ini adalah negeri tipe kedua tadi, negeri muslim tipe kedua tadi. Oke, untuk saya ulang ya supaya teman-teman bisa paham. Tipe negeri pertama ini tidak ada dalam sini, cuma saya hanya menghubungkannya menggunakan relasi dalam logika. Nah, tipe muslim yang pertama adalah negeri muslim yang dijajah. Contohnya Yaman.
itu dijajah, fix dijajah. Suriah fix dijajah karena banyak yang berusaha masuk ke situ. Yang kedua, tipe negeri muslim yang ikut membantu penjajah, dalam hal ini Israel. Apakah dia secara langsung juga ikut turun atau hanya pendanaan, itu lain soal. Contoh Arab Saudi, contoh Qatar, contoh Bahrain, contoh Mesir. Yang ketiga, negeri muslim yang ikut membantu negeri muslim yang dijajah. Dalam hal ini Iran, dalam hal ini Lebanon. Yang keempat, negeri muslim yang bantuannya itu tidak terasa gitu ya, atau bahkan bisa dibilang diam. Sementara diam kan bentuk kesepakatan yang kolektif. Contohnya Indonesia, itu kan negeri muslim, tapi ya mana gitu, mana ada Indonesia berkibar gitu benderanya di tanah Israel, ke tanah Palestina, yang kemudian Palestina berterima kasih sama kita. Palingan ikut di PBB kita, ya ayolah PBB ya, siapa yang pegang. Nah, parahnya kalau kita kembali tadi ke bab 2, golongan takfiri ini adalah golongan yang sekarang berkuasa di negeri-negeri muslim tipikal kedua tadi, yaitu yang ikut membantu penjajah Israel. Di Mesir yang berkuasa sekarang siapa? Ikhwanul Muslimin, takfiri jelas. Bahkan bahkan ulama-ulama Universitas Al-Azhar saja yang jelas-jelas ini sangat moderat, itu juga tidak lepas dari ancaman golongan takfir Ikhwanul Muslimin. Di Turki, siapa yang takfiri? AKP, partai AKP-nya Erdogan, takfiri. Yang ketiga, Tunisia, Al-Nadla, takfiri. Afghanistan, Taliban, takfiri. Bahkan sampai di Afrika Utara, Boko Haram misalnya, takfiri. Jadi parahnya yang berkuasa sekarang itu adalah golongan-golongan takfir. Untuk Indonesia tidak berkuasa nih yang Islam takfiri. Indonesia sekarang yang berkuasa ya NU, lumayan lah, moderat NU. Nah, takfiri di Indonesia siapa ya? Kalau kita mau partai, saya mau sebut PKS, enggak juga sih. PKS ya lumayan ya, dia oposisi tapi lumayan kohesif jadi dengan nasionalisme kita. Mungkin dia takfiri moderat atau takfiri Nusantara, we don't know. Ya, takfir Indonesia ya HTI, ya itu takfir Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia itu fix takfiri gitu. Nah, yang ke HTI-nya ini Hizbut Tahrir Indonesia, bukan Hartono Tasiriruanto. Nah, kita masuk ke 3, apa kemudian peran akal? Apa peran akal? Karena kan bukunya ini Afala Ta'qilun. Afala Ta'qilun itu artinya tidakkah kamu berpikir? Ini sesuatu yang jamak kita temui dalam Al-Qur'an. Bahkan di Al-Quran itu kata At-Tijani ini disebutkan 13 kali. Kata Afala Ta'qilun itu. Afala Ta'qilun, tidakkah kamu berpikir, ini 13 kali. Ini adalah bentuk pertanyaan provokatif Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Masa enggak kau gunakan akalmu gitu? Ini yang terjadi loh. Masa enggak kau gunakan akalmu? Afala Ta'qilun. Nah, apa yang peran akal? Peran akal yang pertama, dia bisa memberikan argumentasi. Baik itu eksistensi keberadaan Tuhan sampai argumentasi ilmiah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akal itu perannya adalah memberikan bukti. Jadi banyak bukti-bukti yang kemudian bisa diungkap oleh akal, baik itu bukti-bukti saintifik maupun bukti-bukti filosofis. Nah, yang ketiga, peran akal adalah meneguhkan keberimanan kita. Nah, inilah yang relevan dengan pembahasan kita. Kita ini mengaku kaum beriman, tetapi tidak teguh keimanan kita kalau kita tidak pakai akal kita gitu. Bahkan ada beberapa pandangan yang mengatakan jangan pakai akal, jangan terlalu pakai akal, jangan pakai logika. Itu melumpuhkan iman kita. Justru dengan menggunakan akal, keberimanan kita itu semakin kukuh, semakin teguh gitu loh. Nah, makanya dijelaskan Afala Ta'qilun, tidakkah kamu berpikir, atau gunakanlah akalmu wahai ulil albab gitu, orang-orang yang menggunakan akal. Nah, peran yang keempat terhadap akal adalah dapat memastikan kebenaran. Kebenaran apa saja yang dipastikan? 1, kebenaran terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tadi dijelaskan. Yang kedua, kebenaran bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti suci. Itu dia tidak